Si cowoknya jadi bisa lihat kalau lu emang gak cocok nih sama yang kayak gini, bisa mundur kan? Langsung, karena udah tahu pasti nanti ketika menikah itu semua akan menjadi tanggunganmu. Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Kali ini di segmen Talk with Expert bareng Maria Katarina dan Olivia Louis, Financial Expert CNBC Indonesia. Wow, hari ini kita mau bahas sesuatu hal yang berkaitan dengan keuangan keluarga ya. Dan temanya ini menarik banget nih ya, karena disebutnya adalah jangan menyesal. Kenali red flags keuangan keluarga. Jadi kita tuh punya kayak red flags tuh kayak hal-hal yang gak masuk dalam kategorial kita gitu ya. Kayak kalau kita lihat cowok cakep nih, boketek, red flags gitu ya. Biasanya kayak gitu kan. Ya kan rasanya kayak bener, gitu, bener gak sih? Terus atau mungkin ada tanda-tanda lainnya. Nah ini kita mau ngomongin soal tanda-tanda atau red flag soal keuangan keluarga. Dan sebenarnya bisa dijadiin keuangan sebelum menikah ya harusnya ya. Udah jadi red flag tertentu ya. Nah ini aku sedikit ya bacain riset dari timnya Cuap-Cuap Cuan yang bilang bahwa BPS ini melaporkan terdapat 500.000 kasus lebih perceraian di Indonesia di 2022 dan ini meningkatnya 15% dibandingin tahun sebelumnya, dan penyebab utamanya karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa ada kemungkinan untuk rukun kembali. Nah kemudian ada yang sekitar 110 ribuan nih kasus perceraian karena masalah ekonomi, dan ada yang 39 ribuan kasusnya karena salah satu ninggalin aja gitu ya. Jadi sebenarnya dominasinya masih belum banyak sih soal ekonomi, karena masih ada sekitar 500 ribuan yang terkaitnya pertengkaran, perselisihan. Perselisihannya faktornya apa? Iya. Bener gak sih? Nah kalau kita bicara mengenai red flag, ada gak sih hal-hal yang mungkin bisa kita waspadai nih untuk antara calon suami atau calon istri atau pasangan kita yang mungkin bisa kita lumayan hati-hati kalau sudah menimbulkan hal-hal ini, apalagi soal terkait keuangan. Kalau dari pas pacaran ya, sebenarnya bisa nilainya dari spending habitnya sih. Kan kita kalau pacaran biasanya kan sering bareng ya. Kalau malam minggu gitu-gitu itu masih diperhatiin spending habitnya gimana. Terus kalau bisa, kalau misalnya pasangannya suka pakai kartu kredit, coba-coba aja tanya, kamu kalau misalnya bayar tagihan kartu kredit gimana, langsung lunas atau minimum payment, karena itu kebiasaan loh. Berhutang itu menurutku kebiasaan gitu. Tapi kan masuk ke situ agak-agak susah ya. Iya. Masuk ke areal keputusan pribadi, apalagi ada hubungan sama sekali kan. Dan terkait mengenai spending habit juga nih, biasanya kalau di pacaran itu kan pengennya lihatnya surga aja. Yang cewek juga biasanya terasa nyaman, apa-apa dibeliin, apa-apa di kafe gitu. Padahal kita nggak tahu. Pas nikah belum tentu. Nah makanya ini kadang gimana nih? Yang pas pacaran pelit, pas nikah malah lebih royal juga lebih banyak kok gitu. Karena kan ya tiap orang kan pertimbangannya macam-macam ya. Ada cowok yang ngerasa kalau jadi istri udah lebih berhak. Ada yang merasa kalau dari pacaran ya udah nggak apa-apa royal gitu ya. Selama misalnya si cowoknya memang itu uangnya dari hasil jerih payahnya sendiri nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa minta dari orang tua, kan repot juga gitu. Tapi kalau aku pribadi akan perhatiin sih kalau cowok-cowok yang misalnya sering pakai kartu kredit itu, karena itu benar-benar ngeri loh. Takutnya pas nikah baru ketahuan selama ini hutang kartu kreditnya banyak gitu. Spending habit, terus kemudian sering pakai kartu kredit. Betul. Belanja-belanja online hal yang nggak penting gitu ya. Spending habit tuh bukan dilihat dari sisi cowoknya aja ya. Cowok juga bisa kok perhatiin spending habit dari ceweknya. Apalagi misalnya aku tuh di kubu yang menurut aku kalau pacaran gak mesti kok kita cewek minta langsung beliin skincare dan lain-lain gitu ya kan. Yang bekerja biasanya punya pemikiran kayak gitu. Tapi ada juga perempuan yang memang konvensional banget pemikirannya, sehingga ya untuk supaya nanti pas pernikahan lo memang komit nih ya, diuji cobanya di sebelum pernikahan dong. Lo harus cover semua kebutuhan gue, termasuk misalnya tadi skincare, atau mungkin bahkan ada yang sampai membiayai kebutuhan kayak rumahnya kayak gitu-gitu. Nah itu gimana tuh? Kalau misalnya dari awal ceweknya memang maunya kayak gitu, itu sebenarnya bagusnya dalam artian si cowoknya jadi bisa lihat kalau lo emang gak cocok nih sama yang kayak gini, bisa mundur kan langsung, karena udah tahu pasti nanti ketika menikah itu semua akan menjadi tanggunganmu gitu. Tapi kalau misalkan kamu sanggup ya gak apa-apa juga gitu, silakan. Jadi pacaran juga bagi cowok bisa ngelihat seberapa besar sih kira-kira nanti yang ditanggung dari kehidupan si cewek. Yes, tolak ukurnya berarti masing-masing ya. Antara si cowok ke si cewek, si cewek ke si cowok,
ketika masa lagi pengenalan atau pacaran. So ya, begitu sudah masuk ke jenjang pernikahan, yang kayak gitu-gitu harusnya udah ketahuan. Betul. Dan tidak boleh disesali. Iya. Kan? Karena kan gini, apalagi kita kalau udah nikah, biasanya yang sering dilakukan banyak pasangan itu mereka tidak declare secara utuh apa saja tanggungan mereka dan juga hutang-hutangnya, nanti pas nikah baru ketahuan. Itu kenapa sebelum ke jenjang yang lebih serius lebih baik kan obrolin kan. Jadi masing-masing bisa saling memikirkan gitu. Oh kira-kira ketika menikah nanti gue siap nggak dengan kondisi seperti ini. Contoh, salah satu pasangan misalnya bukan di keluarga yang sandwich generation, tapi dia punya calon pasangannya di sandwich generation gitu kan. Ya harus ngobrol berdua. Kalau misalnya salah satu yang dia nggak pernah di kondisi itu dan dia merasa keberatan, lebih baik belum terjadi loh. Iya. Ya kan, daripada nanti udah kejadian si pasangannya diem-diem, akhirnya karena nggak mau si pasangannya kecewa ngirim uang ke orang tuanya, tahu dari orang lain, akhirnya jadi ribut ya kan. Karena bisa jadi masalah-masalah keuangan. Betul. Gitu ya, ketika nggak diobrolin. Dan menurut aku ya salah satu selain spending habit, terus pakai kartu kredit dan belanja gak jelas, nggak mau ngomongin keuangan juga betul. Jadi ketika udah jangan-jangan kenapa ya kan, terus langsung yang apa sih ngomongin soal duit itu iya. Karena kan takut ya, ini kan hal yang tabu. Tapi kalau kita aja sama pasangan nggak bisa ngobrol berdua, nah itu biasanya nanti jadi sumber masalah gitu. Perselisihannya itu bisa dari ekonomi. Salah satu ngerasa ada yang nggak puas kan. Jadi cewek juga ketika mau menikah jangan kayak merasa oh nggak apa-apa deh, rezeki nanti bisa dicari. Kamu nanti kalau jalanin belasan tahun, puluhan tahun misalnya kamu cuma dikasih uang bulanan katakan sekian sama suaminya, kamu nggak puas gitu di tengah jalan, kasihan kan yang jadi korban anak-anak. Padahal kamu udah tahu ya memang pekerjaan suami. Iya betul. Tapi kan namanya orang hidup ya, apalagi belum kalau kamu suka curhat ke orang lain, terus orang lain ini ngebumbu-bumbuin gitu kan. Aduh, jangan cerita sama siapa-siapa soal keuangan. Dapur mah milik kita sendiri ya. Mau gimana pun kondisinya biarin aja orang lihatnya dari pagar aja gitu. Dan kalau kamu nanti baikan ya sama suami kamu, orang lainnya juga udah keburu sebel kan sama pasangan kita, sedangkan kamunya kayak masih maafin dia gitu. Aku pernah dipesanin sih kalau ada masalah kamu dengan suami kamu ceritanya sama ibu mertua kamu gitu. Bener. Jadi cross gitu ya. Begitu juga dengan suami kamu kalau misalnya ada masalah sama kamu ya ceritanya adalah ke ibu dan bapak kamu. Jadi ya kita nggak sama-sama saling menjelekkan pasangan kita di keluarga kita gitu. Karena kan bisa aja orang ketiga kan muncul dari mana-mana, dan yang cerewet juga bisa aja teman ya, keluarga juga bisa ke situ. Nah, untuk hal-hal yang tadi sudah dinotis tuh di awal pacaran, dan kayak misalnya oke, gue udah tahu nih pasangan gue ternyata hobi belanja atau mau minta cover semuanya. Nah, kenapa begitu nikah itu jadi melebar? Maksudnya itu jadi sebuah persoalan. Bukannya udah tahu ya, harusnya kan ya you will still with it. Kenapa terus kok protes? Gitu. Gimana tuh, Liv? Oke, nah kalau misalnya dia punya spending habit tadi, balik lagi yang katakanlah impulsif banget gitu ya. Ketika menikah pasti kan ada tujuan keuangan yang lebih besar lagi ya. Karena ketika menikah kita udah gak mikirin tentang kebutuhan hidup sendiri aja, kehidupan sendiri bersama pasangan dan juga misalnya anak-anak. Pasti mimpinya juga lebih gede tuh dibanding sama kehidupan sendiri. Bayangin kalau misalnya kita gak bisa kontrol gaya hidup dari pasangan kita, apakah kita bisa mencapai tujuan keuangan yang mungkin jauh lebih panjang, katakanlah untuk dana pendidikan anak-anak gitu. Ngobrol emang itu yang paling penting ya. Nah, mulai ngobrolnya startnya tuh harusnya dari mana? Misalnya nih, kita ketika masih pacaran kita cuma lihat-lihat doang. Oh, gaya hidup pasangan gue kayak gini ya oke lah. Oh, jadi kerja juga oke lah gitu ya. Atau misalnya masih bisa ditolerir. Ketika menikah kan istilahnya kita berharap kan udah lagi nggak ada uangku bahwa ini kita we build rumah tangga ini sama-sama gitu. Mulai dari mana nih untuk kemudian berbicara gitu, kayak kita punya rencana apa nih mungkin tahun depan atau anak-anak gimana gitu, atau soal investasi mulainya gimana gitu. Yang paling pertama kasih tahu dulu pendapatan sama pengeluarannya. Itu jujur-jujuran dulu, keterbukaan dulu, tanggungan dan juga hutang. Jadi kan tahu nih, bisa hitung-hitungan, oh berapa nih sisanya yang bisa disisihin. Yang kedua, kalau nonton di Netflix kan yang lagi rame How to Be Rich. How to Get Rich. How to Get Rich. Ini kita tuh ngobrol sama pasangan, kira-kira mimpi hidup kayanya kita berdua tuh apa sih gitu kan. Nah, kalau ngomong mimpi hidup kaya pasti kan banyak listnya ya, namanya kita manusia.
semua hal kita pengen. Tapi kan kita harus tahu kapasitas diri kan. Gak semua bisa kita capai. Pilihlah 3 yang paling kita berdua inginin gitu. Misalnya apa? Pensiun, dana pendidikan anak, atau rumah. Ya udah 3 ini gitu ya. Diobrolin bener-bener, diatur rencananya apa aja gitu kan. Harus gimana? Apakah misalnya tadinya yang si suami bekerja sendiri supaya lebih cepat bisa mencapai tujuan keuangan, istrinya harus ikut bekerja, atau kalau misalnya suami yang bekerja sendiri maka dia harus coba untuk tingkatin income. Seperti itu. Oh oke. Berarti ya itu diobrolin startnya dari situ. Dari mulai merealisasikan adalah dari mimpi-mimpi yang sudah didiskusikan bersama. Nah, berjalannya waktu ini kan ada banyak hal yang terjadi gitu ya. Gimana sih kita bisa melakukan adjustment? Apakah memang harus seterbuka itu? Misalnya si istri yang memang terima uang dari suami memang mendeklar gitu, nih gaji kamu segini loh, pengeluaran kita segini gitu. Atau seperti apa sebaiknya agar komunikasi dua arahnya menjadi berhasil? Karena kadang-kadang ada banyak istri-istri yang ketika dikasih gaji sama suami udah gitu kurang, diem aja gitu, takut lebih nanti suami udah stres ini itu. Atau ada kebutuhan istri akhirnya nggak berani nih dia minta sama suami karena suaminya aja ngasihnya uangnya pas-pasan, sementara dia ada beban misalnya kayak dia harus ngasih keluarganya atau apa, atau mungkin sebaliknya itu juga terjadi gitu ya. Atau ada juga yang bisa jadi nggak nyambung atau bisa jadi nggak dua arah ketika si istri justru ngerasa overpower atau ngerasa gue udah gaji ya udah deh gitu. Jadi kayak gitu, ngerti ngalih katanya gajinya segitu dari suami, ya udah deh gue punya ini. Jadi kayak tambelnya ya dari situ. Tapi si suami secara real nggak tahu tuh bahwa ada kondisi keuangan yang nggak sinkron sebenarnya, yang nggak terpenuhi. Gimana nih? Kalau itu kan makanya penting banget bikin anggaran keuangan kan, supaya suami juga bisa lihat kalau kamu tipikal istri yang nggak bisa jelasin nih uangnya lari kemana aja, tapi takut banget ngomong. Ya udah bikin anggaran aja, berapa uang belanja kamu ke pasar, berapa bayar sekolah anak-anak, berapa beli gas setiap bulannya. Kalau udah ada anggaran yang jelas, maka bisa tunjukin ke suami segini loh. Jadi kamu tahu kan uang kamu yang selama ini kamu kasih habisnya kemana aja gitu. Dan kamu tinggal bilang kalau misalnya ada, ini kan habisnya untuk uang jajan anak-anak. Nah aku kan juga butuh skincare, butuh apa kira-kira Pasu bisa nggak kalau misalnya tambahin untuk aku pribadi gitu. Oh gitu, jadi minta juga gitu ya kekurangannya. Nah kalau suami-suami sepenting apa sih mengetahui neracanya gitu, karena ada kadang-kadang ada suami-suami yang nggak mau tahu gitu. Gue udah kasih, ya udahlah terserah lu mau apain duit cukup gitu. Dan kadang di tengah-tengah perjalanan dia masih minta lagi gitu ya, ini ada ini nggak segini gitu. Sama istrinya kayak seakan-akan istrinya memang menyimpan semua dan berlebih gitu tapi sementara dia nggak tahu bahwa banyak yang kurang. Seperti apa sebenarnya? Oh ini kalau misalnya gajinya suami dipegang sama istri semua ya, dia dijatah. Oke. Nah namanya kita nikah kan 2 orang ya, jadi nggak bisa acuh tak acuh juga sama anggaran keluarga gitu. Meski udah cari uangnya semua diserahin ke istri, harus tahu pengeluarannya kemana aja. Jadi suami juga bisa tahu kira-kira memang saya masih bisa nggak sih minta uangnya lagi, jangan-jangan emang udah nggak cukup gitu. Jadi ya memang penting dong harus tahu. Nah ada nggak sih red flag khusus yang bisa membuat kita lebih aware? Misalnya ketika kondisi keuangan keluarganya udah mulai bingung nih, berantakan. Misalnya udah nggak pernah ke mall gitu, sebagai salah satu tanda-tanda atau tanda-tanda tertentu. Terus kemudian mulai untuk men-take over, artinya gini, ketika dikasih ke laki gue semua kayaknya nggak bisa nih, habis. Ketika di istri semua sama juga nih, jadi ada take over gitu, switch pengelolaan keuangan yang tadi dipegang suami kemudian dipegang istri, atau yang tadinya dipegang istri karena nggak berhasil akhirnya harus dipegang suami. Perlu nggak sih, atau apa sih tandanya gitu ketika wah ini kayak keluarga kita sebenarnya keuangan lagi nggak baik-baik aja, tapi memang untuk komunikasi dan mengatakan bahwa ini nggak baik-baik aja ini susah ternyata. Gimana tuh Liv? Kalau itu ya, itu kan udah masalah balik ke psikologisnya masing-masing ya. Berarti yang harus dibenerin itu mindsetnya dari setiap orang gitu. Kalau dirasa memang kamu udah dikasih tanggung jawab nih, pegang keuangan, nyatanya kamu nggak bisa nabung, padahal sebenarnya untuk ukuran normal pendapatan segitu bisa nabung loh. Tapi ada yang salah, entah mungkin main arisannya kebanyakan dan lain-lain. Ya itu kamu harus memang mengakui nggak bisa, dan nggak apa-apa loh untuk
istri itu nggak jadi menteri keuangan gitu. Misalnya suami karena mungkin dia punya pengendalian diri yang lebih bagus terkait keuangannya, udah dia yang pegang gitu. Sambil belajar pelan-pelan gitu, perbaikin lagi diri sendirinya, bisa nggak kedepannya nanti pegang uang lagi gitu. Aku juga dulu karena aku tipikal yang waktu belum nikah ya sangat-sangat boros, dan suamiku tipikal yang dia lebih bisa punya pengendalian diri dalam uang. Awal-awal ya udah pasti aku nggak jadi menteri keuangan. Yang penting aku tahu uang itu larinya kemana dan kita diskusiin. Oh mau invest ke sini loh, ke sini loh. Aku nggak pegang uangnya kan nggak apa-apa juga gitu. Yang penting suami tetap ngasih. Tapi after itu ketika aku sudah belajar personal finance dan pasangan kita juga udah ngeliat, oh ini orang serius ya. Kita udah mulai bisa deh nabung sedikit dari uang jatah kita, ya kan? Atau mengalokasikan uang jatah kita ke sesuatu yang lebih positif atau mengurangi sifat-sifat konsumtif kita. Pasti kan pasangan akan ngeliat lagi dan akhirnya percaya lagi, mempercayakan uangnya untuk kita kelola. Nah, kalau misalnya kemudian ini kamu udah dapetin banyak red flags tadi kayak misalnya konsumtif, nggak mau diajakin ngomongin soal keuangan itu juga masuk ke dalam red flags. Nah, hal-hal yang kemudian bisa paling gampang melebar dan jadi konflik ketika pernikahan tuh apa sih? Gak jujur sih. Gak jujur sama pengeluaran. Karena banyak orang masih benar kayak banget. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Daripada minta izin gitu. Itu kenapa? Ya pertama keterbukaan itu, kita kan hidup sama pasangan kita belasan puluhan tahun bahkan ya. Kalau keterbukaan itu aja nggak terjadi atau misalnya sering melanggar lah yang sudah ditentukan, ya biasanya ini kan awal dari permasalahan. Apalagi kalau ketemu pasangannya yang tipikalnya nggak bisa ngomong, diemin, pendem, sekalinya nanti meledak, ya kayak kasus-kasus yang belakangan inilah gitu. Tapi sebenarnya kalau hal-hal yang berbau ekonomi bisa nggak sih dilakukan restart ulang, kan karena kayak hampir banyak banget keluhan-keluhan ekonomi ujungnya cerai gitu ya. Yang kemudian sebenarnya dampak ekonominya juga lebih besar lagi kan kalau perceraian kan, apalagi nanti ada tanggung jawab ini itu yang biasanya satu belah pihak juga nggak secara concerns atau komit gitu untuk memenuhi karena udah berpisah juga gitu. Bisa nggak sih kita melakukan restart gitu? Bisa, oke deh aku maafkan kamu maafkan aku misalnya karena kita pernah melakukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Kemudian caranya lagi untuk memulai gimana? Apakah ya udah dijadiin satu aja atau gimana nih? Karena kan kalau misalnya orang tuh berkomunikasi itu kan memang harus ya, tapi ada banyak orang yang nggak bisa. Iya nggak bisa, iya emang tipikalnya dipendem gitu. Dia mau ngomong sebenarnya tapi ya nggak bisa gitu. Aneh ya, lucu gitu. Tapi memang orang-orang seperti ini banyak. Gimana? Menurutku ini pribadi ya. By experience atau semua bisa pribadi. Nggak bisa, nggak semua bisa diperbaikin karena tergantung kondisinya. Kalau perbaikinnya cuma karena gini, aku misalnya aku cewek ya, aku belanja diem-diem gitu, tiba-tiba pokoknya pakai terus deh ke rumah atau siang kan suami lagi kerja, itu mungkin masih bisa diperbaiki. Kamu mau berubah nggak? Ya kan, gaya konsumtif kamu, atau misalnya kamu berhutang deh, misalnya tadi mau untuk usaha, buka usaha ngutang tapi diem-diem nih karena mungkin pasangannya nggak setuju, mungkin masih bisa ya. Tapi kalau misalnya udah masalah judi, ya kan, dan ini berkali-kali atau pinjol yang nggak tahu sebenarnya uang apa, untuk apa gitu, tapi pinjolnya tuh udah yang benar-benar dari gali lubang tutup lubang, itu butuh effort, ya karena itu udah habit tuh jatuhnya yang kayak gitu. Terus yang ketiga, kalau misalnya berantemnya karena gini, suaminya udah berusaha nih cari income sebaik mungkin, tapi istrinya ngerasa kurang cukup terus. Oh ya, as a personal ya. Karena kayak ngerasa nggak cukup terus karena kamu aja yang ngerasa gitu ya. Itu salahnya di mana? Suami kamu yang memang kurang atau bisa jadi kamunya yang nggak bisa ngelola gitu kan? Oke. Ini menarik sih Sobat Cuan. Ya memang kita nggak bisa menghakimi keputusan-keputusan terkait mengenai rumah tangganya Sobat Cuan, apalagi udah urusan duit ya, itu udah urusan masing-masing. Tapi kita coba kasih gambaran soal gimana mengidentifikasi dari awal tadi terkait mengenai red flags-nya yang nggak boleh atau yang sebisa mungkin dihindari. Jadi apakah pasangan kamu konsumtif atau terlalu banyak belanja-belanja yang nggak penting, penggunaan kartu kreditnya juga tidak teratur, tidak mau terbuka permasalahan keuangannya atau soal keuangannya, nggak mau diajak ngobrol soal keuangan, itu terkait juga mengenai red flag, dan melakukan tindakan-tindakan keputusan keuangan yang
yang apa ya, yang unlogic gitu ya, misal kayak dipakai judi, pinjol untuk hal-hal yang nggak penting dan mulai nggak jujur. Nah itu mungkin bisa diperhatikan ya. Kalau masih pacaran bisa diminimalisir, kalau sudah menikah ya nggak tahu apakah bisa di restart lagi, diperbaiki ataukah tidak, itu kita kembalikan lagi ke Sobat Cuan. Yang jelas cuap-cuap cuan selalu kasih hal-hal dan topik-topik yang bisa mengajak Sobat Cuan kembali lagi berpikir dan memutuskan yang terbaik, terutama adalah soal keuangan Sobat Cuan. Thank you banget udah dengerin Maria sama Olive hari ini. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Jangan lupa follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap cuan. Happy terus ya Sobat Cuan. Bye-bye. Happy cuan.